Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 SMA atau MA tentang transformasi geometri, lebih khususnya dalam materi translasi atau pergeseran. Kita mulai dari konsep translasi atau pergeseran. Coba amati benda-benda yang bergerak di sekitar kita, baik kendaraan yang bergerak di jalan raya, pesawat yang terbang di udara, atau kita yang berjalan kian kemari. Nah, sekarang kita akan membahas pergerakan benda-benda tersebut dalam koordinat kartesius. Kita sepakati bahwa pergerakan ke arah sumbu X positif adalah ke kanan, sumbu X negatif adalah ke kiri, sumbu Y positif adalah ke atas, dan sumbu Y negatif adalah ke bawah. Ini kaitannya dengan koordinat kartesius. Kita ke contoh permasalahan. Titik A 4,-3 bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah. Kemudian dilanjutkan kembali bergerak 3 langkah ke kiri dan ke atas 3 langkah. Coba kamu sketsa pergerakan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Dapatkah kamu temukan proses pergerakan titik tersebut? Jadi titik A itu koordinat awalnya 4,-3. Dia pertama bergerak ke kiri 6 langkah, maka itu ke arah sumbu X negatif sejauh 6 langkah, dan ke bawah 1 langkah, maka ke arah sumbu Y negatif sejauh 1 langkah. Kemudian dilanjutkan bergerak 3 langkah ke kiri, maka 3 langkah ke sumbu X negatif, dan ke atas 3 langkah, maka 3 langkah ke sumbu Y positif. Jika kita gambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan seperti ini. Posisi awal titik adalah A 4,-3, ini ya, 4, X-nya 4, absisnya 4, dan ordinatnya -3 atau X, Y 4,-3. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke bawah 1 langkah di sini. Sehingga posisi berubah di koordinat C -2, -4. Jadi hasil bayangan yang pertama, pergeseran yang pertama itu hasilnya di titik C, koordinatnya -2, -4. Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks akan seperti ini, 4-3 plus -6 -1 sama dengan -2 -4. Pergeseran kedua, posisi sementara titik adalah C -2, -4 dan mengalami pergeseran selanjutnya, yaitu bergeser ke kiri 3 langkah. Ke kiri 3 langkah, maka itu 1, 2, 3, dan ke atas 3 langkah, 1, 2, 3. Sehingga pada gambar tampak di posisi koordinat E -5, -1, X-nya -5, Y-nya -1. Atau jika dituliskan dalam bentuk matriks akan seperti ini, -2, -4 plus -3, 3 sama dengan -5, -1. Jadi posisi akhir titik A 4,-3 berada di titik E -5, -1. Ini adalah konsep translasi atau pergeseran jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius. Namun dalam rumus translasi ini kita tidak akan menggunakan koordinat kartesius karena itu akan memakan waktu, maka kita menggunakan rumus secara analisis. Titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, ditulis dengan A, X, Y dengan translasinya itu A, B, maka menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya itu nanti akan X aksen, Y aksen sama dengan AB plus XY. AB ini sebagai faktor translasinya dan XY ini sebagai koordinat titik awalnya. Nah, ingat untuk penjumlahan matriks ini itu yang bisa dijumlahkan adalah yang baris dan kolomnya sama. Maka ini yang bisa dijumlahkan adalah A
dengan X dan B dengan Y. Kita sudah belajar matriks di kelas 11. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Titik A, koordinat 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T min 3,4. Tentukan bayangan A. Alternatif penyelesaiannya, koordinat awalnya 2,3 ditranslasi min 3,4 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kita masukkan dalam rumus X aksen, Y aksen sama dengan min 34. Kita masukkan faktor translasinya min 34, lalu koordinat awalnya yaitu 2, 3. Maka ini min 3 tambah 2 itu min 1, dan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi untuk di setiap permasalahan tentang translasi, kita akan selalu menggunakan rumus ini. X aksen, Y aksen sama dengan AB plus XY. Jadi faktor translasinya ditambah koordinat titik awalnya. Sehingga bayangan A adalah A aksen, koordinatnya min 1,7. Setelah kita membahas translasi titik, selanjutnya kita akan membahas tentang translasi fungsi. Kita ke contoh soal. Garis K dengan persamaan 2x min 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Tentukanlah bayangan garis K tersebut. Alternatif penyelesaian. Misalkan titik AX, Y memenuhi persamaan K sedemikian sehingga AX, Y ditranslasi min 1, min 3 menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Tetap kita gunakan rumus translasi. X aksen, Y aksen sama dengan kita masukkan faktor translasinya min 1, min 3 plus XY. Karena di sini berupa fungsi, persamaan fungsi, tidak diketahui koordinat awalnya, maka untuk XY-nya ini biarkan seperti ini. Biarkan tetap XY. Ini kita jumlahkan dengan yang faktor translasinya, maka menghasilkan X min 1 dan Y min 3. Setelah itu kita sama dengankan X aksen sama dengan X min 1 dan Y aksen sama dengan Y min 3. Setelah itu kita inverskan ya. Jika sebelumnya itu X aksen sama dengan, maka akan menjadi X sama dengan. Jika sebelumnya Y aksen sama dengan, maka akan menjadi Y sama dengan. Ini jika kita inverskan maka jadi X sama dengan X aksen plus 1. Min 1-nya pindah ke kiri sehingga menjadi X sama dengan X aksen plus 1, dan ini min 3-nya pindah ke kiri maka menjadi Y sama dengan Y aksen plus 3. Dengan mensubstitusi X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi, yaitu jadi setelah kita sama dengankan seperti ini, kita masukkan ke persamaan garisnya. Kita ubah X dan Y-nya dengan persamaan XY yang sudah kita dapat setelah kita menggunakan rumus translasi ini. Jadi X-nya kita ubah dengan X plus 1, aksennya bisa kita hilangkan. 2 kali X plus 1 min 3 kali Y aksen plus 3, aksennya bisa kita hilangkan. Min 3 kali Y plus 3 plus 4 sama dengan 0. Ini tinggal kita selesaikan. 2 kali X itu 2X, 2 kali 1 itu 2, min 3 kali Y itu min 3Y, min 3 kali 3 itu min 9, sehingga 2 min 9 itu min 7, min 7 tambah 4 min 3. Maka koordinat hasil translasi fungsi hasil translasinya itu menjadi 2x min 3y min 3 sama dengan 0. Baik, sampai sini saja untuk materi translasi. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar. Ini ada beberapa latihan soal, silahkan dikerjakan untuk mengukur pemahaman kalian. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.